Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risalatul Umah dari G3.2 Jurusan Psikologi Fakultas Psikologi dan Kesehatan UIN Sunan Ampel Surabaya dengan NIM 1102012008. Tahukah kalian peristiwa apa yang terjadi pada video pertama? Pada video pertama, kita telah menyaksikan peristiwa ledakan bom atom yang telah menghancurkan Hiroshima dan Nagasaki di Perang Dunia yang Kedua pada tahun 1945. Sampai akhir tahun 1945, jumlah korban tewas mencapai 130.000. Itu hanya di kota Hiroshima saja. Sedangkan 3 hari berselangnya di kota Nagasaki menewaskan 35.000 sampai 40.000 orang. Aktor utama di balik peristiwa ini yaitu Robert Oppenheimer. Ia merupakan ahli fisika dari Amerika Serikat yang lahir pada tahun 1904. Robert dijuluki sebagai Father of Atomic Bomb atau ayah bom atom. Peristiwa tersebut diawali pada tahun 1939 yang mana Albert Einstein menulis surat kepada Presiden Amerika Serikat yang saat itu menjabat, yaitu Franklin D. Roosevelt. Suratnya berisi peringatan bahwa Nazi sedang mengerjakan senjata baru yang kuat, yaitu bom atom. Karena surat Albert Einstein tersebut, pemerintahan Amerika Serikat pada bulan Desember 1941 meluncurkan sebuah proyek baru, proyek ambisius yang bernama Proyek Manhattan. Robert Oppenheimer bersama 3.000 ilmuwan fisika lainnya meneliti sebuah bom yang dikenal sebagai bom atom. Robert Oppenheimer menjadi tokoh utama dalam proyek Manhattan karena ia bertanggung jawab penuh terhadap penelitian dan desain bom atom. Sebelum proyek ini diluncurkan, Robert Oppenheimer telah meneliti mengenai kecepatan neutron serta beberapa banyak material yang diperlukan dalam membuat atom. Kemudian, setelah 3 tahun berlalu, sebuah bom atom akhirnya berhasil diciptakan. Pada tanggal 6 Agustus 1945, bom atom ini berhasil dijatuhkan di kota Hiroshima. 3 hari setelahnya, pada tanggal 9 Agustus, bom kedua berhasil dijatuhkan di kota Nagasaki. Ironisnya, bom ini berhasil menewaskan ribuan orang. Oppenheimer menyesali pekerjaannya dan menyerukan agar energi atom ini digunakan untuk kepentingan damai. Kemudian, ia dipertanyakan kesetiaannya dan kredibilitasnya. Ia juga diajukan ke sidang pemeriksaan untuk pejabat tinggi Amerika Serikat yang mengakibatkan jabatan pemerintahan di bidang keamanannya dilepas. Kemudian, video kedua merupakan video dinamit. Dinamit adalah peledak berdasarkan potensi ledakan dari nitrogliserin menggunakan diatomaceous bumi sebagai penyerapnya. Dinamit ditemukan oleh Alfred Bernhard Nobel pada 1866. Ia merupakan seorang kimiawan, insinyur, dan pebisnis asal Swedia yang menemukan dinamit. Nobel lahir di Stockholm pada tanggal 21 Oktober 1833. Awalnya, Alfred Nobel membuat dinamit ini untuk keperluan tambangnya. Namun, seiring waktu, benda itu diperjualbelikan dan digunakan untuk media perang, termasuk yang dipakai untuk meriam selama perang Spanyol dan Amerika. Sampai pada 1888, adiknya sendiri yaitu Ludwig meninggal dunia karena dinamit. Di koran-koran, ia dicemooh sebagai orang yang menjadi jutawan lewat kematian banyak orang. Salah satu korban Prancis menulis "Remerson de la mort is mort", saudagar kematian itu telah mati. Jadi banyak yang mengira kematian adiknya itu merupakan kematian Nobel. Kemudian ada penggambaran Nobel dalam obituari media massal. Begini bunyinya: dia adalah pria yang menjadi kaya dengan menemukan cara untuk membunuh makin banyak orang secara lebih cepat dari sebelumnya. Semua itu jadi penyesalan tersendiri untuk Nobel. Karena tidak mau diingat sebagai sosok mengerikan setelah mati, setahun sebelum kematiannya, ia menuliskan wasiatnya.
Sebagian besar hartanya diserahkan untuk menyelenggarakan penghargaan Nobel. Ia membuat Yayasan Hadiah Nobel pada tahun 1895. Yayasan ini, penghargaan ini dilakukan untuk menghormati mereka yang berjasa bagi dunia dan kemanusiaan dalam 5 kategori, yaitu fisika, kimia, fisiologi, kedokteran, sastra, dan perdamaian. Nah, apakah para ilmuwan di atas tidak melakukan kaidah ilmu tanpa etika dan moralitas? Opini saya, mereka berdua telah melakukan kajian ilmu dengan mengkaidahkan etika dan moralitas. Contohnya, pada pekerjaan mereka memerlukan latihan khusus dengan suatu kurun waktu. Mereka juga mengandalkan suatu keahlian yang tinggi. Mereka juga memiliki keahlian dan keterampilan dan memiliki dasar pendidikan, pelatihan, serta pengalaman dalam kurun waktu untuk menunjang keahliannya itu. Kemudian juga seperti Albert Herdman, ia memiliki izin khusus dari instansi yang berwenang. Contohnya ini, dia sudah memiliki izin langsung dari Presiden Amerika Serikat untuk menjalankan profesinya. Kemudian setelah proyeknya mengalami kegagalan dan mengakibatkan kerusakan, Robert dan Albert Herdman tidak diam begitu saja. Albert Herdman, setelah ia menyesalinya, ia menyerukan agar energi atom digunakan untuk kepentingan damai. Sedangkan Nobel membuat sebuah yayasan untuk memberikan penghargaan untuk orang-orang yang mendedikasikan hidupnya untuk kepentingan pendidikan dan kepentingan perdamaian. Sekian presentasi saya pada hari ini. Mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.